Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, coba cek suara dulu nih. Oke, aman ya, suara aman. Oke, aman. Oke, langsung saja. Perkenalkan, saya Soferianto. Saya akan share dan bongkar triks dan tips menjemput pekerjaan impian ya dari rumah. Ya, jadi kalian kalau mau cari kerja itu bisa dari rumah sebenarnya. Yang penting tahu trik dan tipsnya bagaimana cara menjemput pekerjaan itu. Oke, selanjutnya next ya, ini keuntungan punya kerja. Nah, ini idaman para job seeker ya. Keuntungan punya kerja itu apa sih? Satu, stabilitas keuangan ya. Stabilitas keuangan kenapa? Ya karena setiap bulan ada pemasukan, makanya bisa stabil gitu ya. Apalagi yang masih baru-baru lulus gitu ya. Oke. Yang kedua, bisa kasih orang tua. Nah, kalau kita punya pendapatan, kalau kita punya penghasilan, kita bisa kasih ke orang tua ya. Selanjutnya, mau jalan-jalan nggak bingung keuangan ya, karena kita ada pemasukan, ada pendapatan. Selanjutnya, tidak jadi omongan tetangga. Nah, ini yang sakit ya, walaupun bagaimanapun, kalau nganggur itu nggak enak ya, dan bisa jadi omongan tetangga. Selanjutnya, menjadi kebanggaan orang tua. Jadi ketika orang tua kita lagi ke pasar atau lagi jam-jahan atau lagi apa gitu ya. Kalau ditanya tentang anaknya, nah orang tua kita bisa membanggakan kita gitu ya, seperti itu. Selanjutnya bisa nabung untuk masa depan. Ya. Ketika kita punya pemasukan atau punya income, itu kita bisa menabung. Ya. Nah, ini masalah-masalahnya nih. Tadi keuntungannya. Nah, sekarang masalahnya nih ya. Masalah pencari kerja. Yang paling banyak itu apa sih? Yang pertama tidak tahu nih harus dari mana mulainya. Ya, tidak tahu harus dari mana mulainya, harus apa dulu, harus gimana dulu, gitu ya. Seperti itu. Terus tidak punya strategi, melamar pekerjaan asal-asalan, gitu ya. Seperti itu. Tidak bisa buat CV dan lamaran yang menarik. Mungkin bisa buat CV tapi nggak menarik gitu ya. Nggak menarik HRD gitu ya. Nggak menarik. Surat lamarannya juga flat, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, terus ditambah lagi minim pengalaman atau portofolio. Ya, pengalamannya nggak ada, portofolionya kemana gitu ya. Itu masalah pencari kerja. Nah, terus satu lagi nih, gugup saat interview ya, karena belum ada persiapan gitu ya. Walaupun nanti kita ajarkan gimana caranya kita kupas ya trik-triknya. Nah, kemudian sudah berbulan-bulan nganggur jadi agak tambah malas gitu ya. Ya, karena sudah berbulan-bulan nganggur seperti itu ya masalahnya. Terus tidak tahu nih cari lowongan yang tepat itu di mana, bagaimana gitu ya, siapa seperti itu. Nah, selanjutnya tidak tahu juga nih harus upgrade skill apa nih biar saya diterima gitu ya, biar saya diterima kerja. Gitu. Kemudian tidak siap hadapi sistem ATS. Nah, di sini ada nggak nih? Ada yang sudah tahu belum sistem ATS itu seperti apa? Nah, ya ada yang tahu, ada yang belum. Jadi saya jelaskan nih secara singkat aja ya. Jadi ATS itu seperti eh, etalase-etalase di Shopee atau di marketplace gitu ya. Yang bisa misalkan kita cari apa? Cari kaos kaki atau cari sepatu gitu ya. Nah, itu bisa di shop berdasarkan dari harga yang terendah sampai yang termahal gitu ya. Nah, itu sistematisasi seperti itu. Ini bisa di filter berdasarkan pendidikan, berdasarkan pengalaman gitu ya. Berdasarkan keahlian. Nah, itu sistem ATS itu seperti itu ya. Kemudian kurang konsisten dan mudah putus asa ya. Jadi baru melamar berapa pekerjaan, baru melamar berapa lowongan pekerjaan udah nyerah karena gak ada panggilan dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya tawarin nih, mau nggak kalian punya rencana terstruktur harian selama 30 hari full ya. Kemudian punya strategi teknis dalam mencari pekerjaan ya, tidak asal serampangan gitu ya, tidak asal lamar-lamar aja, gitu, tidak asal apply-apply gitu, seperti itu.
Terus selanjutnya, mau nggak saya kasih trik kirim lamaran hanya dari rumah saja gitu ya, hanya dari HP, bisa atau dari laptop gitu ya, seperti itu. Nah, mau nggak saya kasih trik kirim lamaran 10 lamaran per hari tanpa asal-asalan ya, tentunya tanpa asal-asalan. Tapi penuh dengan riset dan eh, strategi ya. Jadi kirim lamaran itu harus ada risetnya dulu, harus punya strateginya biar nggak kalau beriklan itu istilahnya boncos. Ya. Ini juga biar nggak sia-sia kalian mengeluarkan tenaga dan kuotanya seperti itu ya. Nah, kemudian mau nggak saya kasih trik kirim lamaran walaupun perusahaan itu atau tempat kerja itu belum membuka lowongan pekerjaannya. Ya, jadi saya ada triknya. Saya ada triknya. Nah, terus yang selanjutnya saya kasih trik siap untuk interview dan siap kerja juga. Ya, seperti itu. Nah, sekarang mau nggak saya kasih bocoran dikirimin info loker setiap hari di grup. Kemudian dibimbing dan diarahkan ketika ada kesulitan saat melamar kerja atau eh, saat membuat CV atau buat lamaran seperti itu. Nah, ini saya punya timelinenya nih per minggu nih ya. Jadi kalau kalian siap, ini yang minggu pertama kalian persiapkan diri dulu nih, mindsetnya dibenerin, targetnya ditentukan biar nggak asal lamar pekerjaannya. Ya, kemudian bagaimana bangun personal branding, bagaimana menyusun CV, bagaimana cara membangun relasi, ya. Terus minggu ke selanjutnya, gimana kirim lamaran pekerjaan yang tepat sasaran, gimana caranya mempersiapkan interview, gimana evaluasinya ketika interviewnya ditolak, setelah interview kita ditolak, kita tidak atau tidak dipanggil lagi, seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang minggu keempat ini evaluasi atau upgrade skill apa nih yang kira-kira kalian bisa perkuat dalam diri kalian ya. Dan yang terakhir tentunya setelah kita misalkan semua, ya tentunya kita harus bertawakal ya. Karena segala sesuatu apa yang kita usahakan itu akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan gitu ya. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, nih ada daftar checklistnya nih hariannya nih. Apa saja sih? Dari hari pertama sampai ke 12. Hari pertama, niat dan target dan mindset. Nah, hari ke-12, tulis email lamaran yang profesional dan menarik perhatian HR. Nah, gitu ya. Itu ada semuanya tuh, ada deadline-nya, ada checklist hariannya nih. Kalian hari ini mau ngapain? Hari ke-12 ngapain? Hari ke-13 ngapain? Hari ke-25 ngapain, hari ke-20 ngapain, nah, ya, seperti itu. Nih, ada yang 13 nih, analisa penolakan dan minta feedback. Nah, itu ya. Kadang pelamar pekerja itu cuman ngelamar-ngelamarnya aja, setelah ditolak udah aja gitu. Nggak tahu gimana triknya biar ada feedback. Ketika ada feedback, kita itu akan ada perbaikan gitu ya. Akan ada apa namanya evaluasi gitu biar selanjutnya ketika kita melamar lagi itu ya meminimalisir penolakan tentunya ya. Nah, terus selanjutnya nih upgrade, nah ini contohnya nih ada yang hari ke-20 nih, upgrade skill praktis yang dicari HR. Nah, ini nih sudah spesifik banget kan, spesifik banget apa nih yang kalian bisa kuatkan gitu ya. Terus, nah ini ada hari ke-27 sampai 30 nih, eh, ada 27 nih, mantep banget nih. Nekat banget. Nah, nekat banget ini apa? Membuat surat lamaran spekulatif atau untuk pemula ya. Jadi perusahaan itu belum membuka lowongan pekerjaan, ini berlaku juga nih, bisa juga buat pemula nih ya. Tapi kalian itu sudah bisa melamar pekerjaannya, ini nanti ada trik-triknya ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh nih, hari pertama ya. Hari pertama niat, target dan mindset. Nah, ini ya. Terus hari kedua tuh ngapain aja? Hari kedua kenali diri ya. Pakai analisis SWOT ya. Analisis SWOT itu apa? Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, strength itu apa? Kekuatan kalian itu apa? Nih contohnya. Strength komunikasi atau komunikatif. Kalian cepat belajar, teliti gitu ya.
weakness atau kekurangan kalian itu apa ya? Manusia itu ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Mudah bosan misalkan, kurang percaya diri. Nah, opportunity peluangnya itu apa? Banyak lowongan atau banyak lowongan remote gitu ya, atau punya jaringan luas gitu ya, atau apapun yang kalian punya opportunity-nya. Threat-nya atau eh, ancamannya apa? Atau hambatannya apa? Banyak bersaing, belum punya pengalaman formal. Itu contoh itu analisis SWOT itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu setelah kalian mengenali analisis SWOT, kemudian kalian bisa tuh ikut tes minat bakat gitu yang secara gratis aja, nggak usah yang bayar-bayar dulu. Ya, ini contoh rekomendasi tes yang gratisnya ada 16personality.com. Nah, ada kampus, ada pijar-belajar.id ya, itu ya seperti itu. Nah, nanti di hari kedua, ada hari pertama juga ada tugas hariannya. Jadi kalian itu setiap harinya tuh ada target yang harus di up gitu ya, yang ada target yang harus kalian capai. Ya. Jadi target-target ini atau tugas-tugas harian ini secara tidak langsung mengupgrade skill kalian atau mengupgrade minimalnya pengetahuan kalian lah lebih luas seperti itu ya. Selanjutnya misalkan di hari ketiga nih, di hari ketiga riset pasar kerja dan target posisi. Riset dulu nih pasar kerja atau lowongan apa yang banyak gitu ya. Lowongan pekerjaan apa untuk posisi apa yang banyak yang sedang lagi tren gitu atau yang lagi booming gitu, seperti itu. Tentukan juga target pekerjaannya, misalkan ya seperti itu. Kemudian bisa kalian menggunakan untuk riset ini, gunakan Google Trend atau job portal. Job portal ini misalkan kayak Jobstreet, Glitch, ID, Karir, atau Gajimo. Itu ya seperti itu. Nah ini juga ada tugas hari ketiga juga nih. Nah itu ya, jadi tugas-tugas harian itu bukan untuk membebani kalian, tapi tantangan untuk kalian biar sedikit 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 setiap harinya ada yang di-upgrade skillnya atau pengetahuannya gitu ya. Seperti itu. Nah ini lanjut lagi keempat. Nah personal branding yang menarik. Gimana apa itu personal branding, perkuat jejak digital ya. Personal branding itu juga bisa buat portofolio kalian. Ya, portofolio kalian. Ya, portofolio itu gunanya buat apa sih? Gunanya buat HRD, melirik HRD gitu ya. Jadi ketika portofolio kalian bagus, sosial media kalian bagus, itu bisa menarik HRD untuk memanggil kalian untuk interview atau diajak kerjasama atau direkrut seperti itu ya. Nah, di hari keempat juga ada tugasnya nih. Yang pertama buat atau perbaharui akun link ID kamu. Nah, kalian ini sudah punya link ID belum? Atau personal branding kalian adanya di mana? Misalkan di medsos, Instagram, Facebook. Kalau pencari kerja saya sarankan di link ID ya, karena di situ banyak yang pencari kerja atau yang pencari pekerja juga banyak, pencari karyawan juga banyak di link ID itu ya. Seperti itu. Nah, di hari kelima nih menyusun CV dan surat lamaran yang menarik. Ada strateginya juga ya. Harus CV itu harus singkat, padat, jelas, cukup satu halaman gitu ya. Strukturnya ideal, struktur yang ideal itu untuk CV itu yang pertama identitas, jangan bertele-tele. Ringkasan profil, jangan banyak-banyak, kalau bisa dua atau tiga kalimat aja, udah cukup ya. Pendidikan, pengalaman kerja, organisasi, freelance atau magang ya. Selanjutnya skill dan tools yang dia kuasai, itu misalkan sertifikat atau prestasi itu misalkan ada dicantumkan. Nah portofolio kalau ada dicantumkan. Portofolio itu bisa media sosial kalian, yang misalkan kalian punya skill apa, mengerjakan tugas apa, terus di up di media sosial kalian, itu bisa di screenshot buat portofolio kalian. Ya seperti itu. Nah selanjutnya surat lamaran kerja itu sama aja dengan cerita kenapa kamu yang cocok gitu untuk apa, menempati posisi yang HRD butuhkan itu ya. Jadi jangan bertele-tele isinya gitu ya. Nah, gunakan kalimat yang aktif dan percaya diri. Hindari misalkan ya ada yang bagian tiga nih. Hindari saya hanya lulusan baru gitu. Nah, itu
nggak percaya diri kan, ya. Ganti dengan saya lulusan baru yang aktif berorganisasi dan berpengalaman dalam membuat kampanye digital sejak kuliah, misal seperti itu ya. Nah, ini di hari kelima juga ada tugas hariannya nih. Tugas hariannya adalah misalkan yang pertama, tulis surat lamaran untuk satu posisi yang kamu incar. Kirim ke dirimu sendiri untuk melihat nih tampilannya secara utuh. Misal dalam bentuk PDF misalkan ya. Seperti itu. Siap dikirim ke HRD besoknya. Nah, kalau udah mantap gitu setelah direview, nah kalian bisa langsung kirim ke HRD seperti itu. Nah, ini ada sebuah framework strategi yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan kerjaan impian Anda nih. Meskipun Anda belum pengalaman, Anda belum punya pengalaman kerja, atau Anda belum punya portofolio. Nah, sebuah terobosan yang tepat menuju dream life yang Anda inginkan tanpa harus antri, tanpa kepanasan, dan tentunya tepat sasaran. Ya. Nanti ketika Anda apa nih selama program ini atau framework ini yang akan Anda dapatkan yang pertama, e-book 30 hari menjemput kerja impian senilai 250.000. Kemudian yang kedua, template dan contoh CV ya senilai 150.000. Kemudian yang selanjutnya template dan contoh surat lamaran kerja senilai 100.000. Kemudian contoh portofolio senilai 500.000. Nah, yang terakhir nih, grup WA Locker. Nah, nanti diupdate Locker setiap hari ya, yang sudah order ebook 30 hari menjemput kerja ini, nanti ada info Locker di grup ya. Nanti kita bikin grup tersendiri ya. Nah, ini total semuanya berapa? 100, oh, maaf, 1.300.000 ya. Nah, 1.300.000. Menurut Anda, berapa harga yang pantas nih untuk paket produktif ini ya? Untuk paket yang mengarahkan kalian, yang menggiring kalian setiap harinya gitu ya. Nah, kira-kira berapa? 750.000? Berapa? 750.000? Atau 405.000 atau 400.000, ribet ya ngomongnya ya. 400.000 masih terlalu mahal juga. Nah, oke, khusus yang daftar malam hari ini bukan 400.000, bukan apalagi 1.300.000 ya, tapi hanya 49.000 saja ya yang khusus, yang check out hari ini ya, atau khusus yang daftar malam hari ini ya. Daftarnya di mana? Oke, nah ini daftarnya nih. Daftarnya di bit.ly atau garis miring langkah strip nyata, L-nya gede, N-nya gede ya, seperti ini. Nih ada money love speed. Nah, jadi uang itu suka dengan kecepatan ya. Suka dengan yang orang yang cepat gitu. Uang menyukai Anda yang gesit dan ambil kesempatan. Karena peluang dan momentum tidak datang dua kali. Jangan sampai Anda cuma dapat sisanya karena momentumnya sudah lewat ya. Jadi sekarang langsung nanti saya kirimkan ke grup juga linknya, jika tidak ini ya. Nah, ini linknya ya. Nanti kita akan kirim ke grup atau di deskripsi ya. Nanti ada juga. Nah, ini linknya. Ya, mungkin itu saja. Nah, jika ada pertanyaan boleh nanti di kolom chat saja ya. Atau pertanyaan selanjutnya boleh di grup ya. Terima kasih. Saya Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.